Halo semua, aku Alia Rafif Parsa dengan NIM 0546302232. Untuk memenuhi tugas satu Pancasila, aku akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan melihat bagaimana Pancasila lahir melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga PPKI. BPUPKI merupakan awal perumusan dasar negara. Pada awal tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga dikenal dengan Dukuritsu Zumbi Kosakai. BPUPKI bertugas menyiapkan dasar negara sebelum Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Hingga akhirnya pada 1 Juni untuk pertama kalinya IR Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Inilah titik awal lahirnya dasar negara Indonesia. Setelah gagasan Pancasila muncul, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara lebih lanjut. Hasilnya adalah sebuah dokumen penting bernama Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945. Pada rumusan awal, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan musyawarah, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, proses dilanjutkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga dikenal dengan Dukuritsu Zumbi Inkai. Pada 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar seluruh agama di Indonesia dapat diterima dan hidup berdampingan dalam persatuan. Pada hari itu pula, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari proses yang panjang, kita melihat nilai persatuan dan musyawarah. Para pendiri bangsa memilih mencari titik temu, bukan memaksakan kehendak. Dari peristiwa ini, yang dapat dipetik adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berkonflik. Justru dari perbedaan, kita belajar untuk memahami satu sama lain. Di era media sosial sekarang, perbedaan pendapat sering membuat orang saling menjatuhkan. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani sikap para pendiri bangsa dengan menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Berdiskusi secara santun, mengutamakan persatuan. Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup agar Indonesia tetap damai dan bersatu. Terima kasih, semoga kita semakin mampu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. See you next video, bye!